Jangan lupa subscribe YouTube channel Jogja Berkabar dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Jogja Berkabar. Kali ini kita bakalan ngobrol bareng Pak Suwarto, nggih Pak? Iya. Pak Suwarto, putra asli Padukuhan Sawur, Kelurahan Sawan. Nah, mungkin teman-teman belum pada tahu ini Pak Warto ini sebenarnya siapa. Mungkin Pak Warto bisa cerita jenengan, profilnya jenengan secara singkat lah. Jenengan itu sinten, biar teman-teman pada tahu. Nah, terima kasih Mas. Saya itu sebenarnya orang asli, lahir di Desa Sawur, Kelurahan Sawan ini. Nah, sejak kecil mulai sekolah SD itu ya di Desa Jatisari. Kemudian setelah lulus SD Jatisari itu tahun 71. Itu jenengan ngapunten, lahirnya tahun berapa itu Pak? Tahun 1959. Waduh, kok dereng dibentuk nih. Iya. Nah, lalu lulus SD itu saya melanjutkan ke SMP Muhammadiyah Semen. Jaraknya dari desa ke Semen itu ya kurang lebih 6 kilo. Itu dulu masih jalan kaki atau sudah ada kendaraan dulu Pak? Jalan kaki, belum bisa kendaraan. Masalahnya itu jalannya tuh masih berbatuan. Pakai sepatu aja ndak. Belum nyeker, Pak. Ndak ada belum pakai sepatu. Itu kalau jam 5 itu udah mulai jam 5, setengah 6 itu sudah mulai berangkat. Nanti sampai di sekolahan itu jam 7. Nanti istirahat kira-kira berapa menit langsung masuk, ya itu selama SMP kan 3 tahun situ. Jadi saya lulus SMP itu tahun 74. 74. Ya, tahun 74 saya lulus, kemudian saya melanjutkan ke STM Yogyakarta. Kenapa memilih STM Jogja, Pak? Nah, saya teng Wonosari nopo pundi ngono. Ya, saya beranggapan bahwa kalau sekolah di Jogja itu barangkali ya, tapi saya beranggapan sekolah di Jogja itu segi ya kalau sekarang mungkin bicaranya mutu ya. Tapi saya ya tetap aja walaupun zaman dulu ya sudah ada mutu ya. Saya mencari STM yang mana itu, Pak? STM Yayasan Perguruan Islam Republik Indonesia, PIRI. Ya, itu tahun 74 masuk, lulus tahun 1977. Nah, setelah lulus saya melihat sebenarnya pengennya melanjutkan lagi. Iya, tetapi ya pada ekonomi orang tua masih susah, saudara-saudara saya juga banyak. Berapa bersaudara dulu Pak? 6. Ya, anak ke berapa? Saya yang ketiga. Oh, ketiga dari 6 bersaudara. Iya, kemudian saya ya kalau saya kuliah terus adik-adik saya jadi korban kan ya tidak enak. Nah, tapi rata-rata adik saya ya semua mengenyam pendidikan ya rata-rata SLTA. Gitu. Kemudian saya lulus pada tahun 1977 itu langsung saya bekerja. Baru-barunya perusahaan atau PT Krakatau Steel Cilegon. Oh, langsung merantau ke ibu kota. Langsung ke Cilegon saya bekerja. Di sana PT Krakatau Steel itu masih PT, waktu itu masih PT terbesar pabrik baja ke se-Asia. Nah, kemudian waktu itu direkturnya Pak Menteri Tungki Aribowo waktu itu.
Nah, saya bekerja di situ sama orang-orang asing, orang-orang Jerman kebanyakan. Nah, saya bekerja di teknis percetakan seperti ini bilet-bilet, seperti apa ya, percetakan besi siku itu kan di situ. Cuma setelah saya jalani beberapa waktu, saya ya kurang lebih setahun atau hampir 2 tahun, itu kok kayaknya menurut pemikiran saya ini untuk kesehatan kurang bagus. Karena di situ banyak uap dari besi-besi, artinya kotoran dari besi-besi itu berbentuk debu yang tidak kelihatan. Ini saya sudah merasa, wah ini kalau diterus-teruskan ini menurut saya kok bisa jadi kesehatannya tidak bagus gitu loh. Padahal kalau sekedar mencari sesuap nasi kok nanti mengorbankan kesehatan kan ya enggak baik. Nah, akhirnya saya mengundurkan diri. Sesungguhnya kalau untuk ke depan, untuk perekonomian masa depan cerah waktu itu. Tetapi tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kesehatan. Gitu. Akhirnya saya keluar. Mengundurkan diri. Ya. Nah, mengundurkan diri saya kembali ke Jogja. Kembali ke kampung lagi, ke desa Sawur lagi. Ke desa Sawan. Ya, Sawan, ke kampung tanah kelahiran saya. Saya ketemu sama pimpinan sekolah SMP Muhammadiyah Semin. Sudah sekian tahun berpisah. Nah, saya alumni situ, ketemu di situ, saya diminta mengajar matematika. Nah, di situ ya saya sanggupi, daripada saya ini kan masih memang nganggur. Nah, ya saya ngajar di situ selama cuma 2 tahun. Ya, 2 tahun. Terus kan saya kan ya sedikit banyak saya sudah memikirkan untuk masa depan. Hitung-hitungan saya juga ingin memasuki apa ya, umumnya orang hidup itu kan berumah tangga. Nah, saya waktu itu umur sudah mencapai, saya sudah punya hitung-hitungan, saya umur 25 tahun harus target 25 tahun harus berkeluarga, menikah. Nah, hitungan saya umur 26 tahun itu sudah punya anak. Nanti jangka saya umur 50 tahun itu anak saya sudah bisa ya kalau zaman sekarang bisa S1, kalau zaman dulu sarjana begitu. Tapi itu kan mimpi. Mimpinya seperti itu. Nah, tapi juga kayaknya saya jalani ya betul. Tetapi untuk itu saya sendiri aja waktu sekolah di STM itu mau melanjutkan, merasa saya orang tua saya ekonominya ya pas-pasan. Lah saya juga belum mapan, akhirnya saya memutuskan saya ingin merubah nasib yang lebih baik. Maka saya berpikir, oh kalau begitu saya harus merantau. Nah, bersama istri saya pergi tahun 1984 pergi ke Kalimantan. Nah, itu kenapa tidak ke ibu kota ya saya? Kan kebanyakan itu merantau itu ke Jakarta. Kenapa Bapak sama istri memilih Kalimantan? Nah, saya ya entah bagaimana ya, tetapi pandangan saya tidak suka hidup di kota. Bahkan sampai sekarang pun saya ini tidak pernah hidup di kota. Nah, kalau paling pol saya itu sukanya hidup di kota-kota kecamatan. Kalau kota kabupaten aja saya sudah kurang senang. Permasalahannya di kota itu kehidupan sosial ekonominya itu gimana ya, selalu memakan energi, makan pikiran. Nah,
bagaimana mencari nafkah itu kalau lingkungan kota dengan lingkungan pedesaan kan beda. Sedangkan kalau background saya dari pendidikan kan saya orang teknik. Nah, tetapi saya ini mungkin salah apa salah nasib apa nasib saya yang tak rubah ya. Tapi saya ternyata senang pada kehidupan desa. Nah, kehidupan desa itu kan pertanian. Ya, nah, salah jurusan. Akhirnya tapi sosial budayanya sudah berbeda karena di Jawa dengan di luar Jawa itu ya, dari kultur masyarakatnya, budayanya beda, adat istiadatnya beda. Tetapi kan saya berkesimpulan bahwa manusia lahir itu pasti memerlukan membutuhkan keselamatan. Jadi walaupun saya kumpul dengan berbagai suku, orang Dayak lah, orang Bugis lah, orang Banjar, orang Sulawesi, orang Batak, macam-macam, orang Timur lah. Itu justru itu membuat saya menjadi tahu bahwa ternyata Indonesia itu hebat. Indonesia itu unik. Indonesia itu bermacam-macam suku itu justru karena terdiri dari bermacam-macam suku yang budayanya berbeda-beda itu memerlukan memerlukan kearifan bahwa hidup ini agar selamat kita harus bisa mengelola lingkungan, ya lingkungan berbagai kultur masyarakat dan berbagai kultur alam. Nah, disitulah saya banyak mendapat pengalaman-pengalaman bagaimana berbudaya, bagaimana bermasyarakat, bagaimana masyarakat primitif, bagaimana masyarakat yang sudah maju. Saya sedikit banyak ada pengalaman karena saya bertemu dengan berbagai macam suku di daerah lain. Nah, itu sebenarnya nilai yang sangat berharga. Kalau di sekolah kan tidak ada, adanya di pengalaman itu tadi. Nah, di sana itu saya tahun 2002 itu saya menempuh pendidikan lagi supaya saya ya namanya menuntut ilmu itu kan tidak ada batasnya dan itu kewajiban saya menempuh ilmu yang jurusan kependidikan. Nah, ya akhirnya saya menempuh pendidikan lagi jurusan keguruan. Akhirnya saya lulus tahun 1985 itu lulus pendidikan keguruan. Terus saya tahun 1900 tahun lulus itu saya itu diangkat jadi PNS, mengajar jadi guru SD. Gitu loh. Akhirnya saya jadi pendidik juga. Nah, di situ karena saya juga menjalani pendidikan, saya tahu bagaimana fisiologi pendidikan, bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik manusia. Itu saya karakter manusia saya ketahui dari ilmu fisiologinya manusia itu. Akhirnya saya ya sampai saya bisa mendidik anak dari mulai SD, kemudian saya di luar Jawa itu beda dengan di Jawa. Di sana saya juga setelah SD itu pada lulus gitu. Mau melanjutkan kemana? Jauh. Ke SMP-nya jauh. Saya mendirikan SMP. Mendirikan SMP sampai saya didik dengan teman-teman saya, guru-guru SD itu mendirikan SMP sampai 3 tahun. Ngajar SMP negeri, SMP persiapan. Nah, bukan langsung dinegerikan, bukan. Masih SMP persiapan supaya bisa nanti jadi negeri gitu loh. Jadi itu setelah niatan pribadi yang dibantu teman-teman itu ya, Pak. Kerjasama dengan masyarakat dan teman-teman. Itu wilayah mana, Pak, Kalimantannya, Pak? Itu tepatnya di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kaltim. Nah, kemudian mendirikan SMP juga bersama teman-teman saya sampai meluluskan.
Lah setelah meluluskan sekali itu, tetapi lulusan pertama itu sudah karena kan langsung didaftarkan pendiriannya, mendapatkan akte dan sebagainya memenuhi syarat, langsung lulusannya itu justru lulusan pertama itu sudah negeri. Nah, jadi lulusan pertama sudah dinegrikan gitu. Sampai setelah sudah pada dinegrikan, tetapi begitu SMP negeri itu juga gurunya juga belum siap. Masih guru-guru itu. Tetapi berjalan setahun, satu datang guru SMP, satu datang, akhirnya lengkap. Nah, setelah lengkap kami kembali jadi guru SD. Tetapi SD-nya itu memang, SMP-nya itu memang kita masukkan sore, kalau pagi tidak mungkin. Wong gurunya mayoritas guru SD. Nah, ya tidak ada, istilahnya kan tidak ada tidak ada rotan akar pun jadi kan begitu. Itulah di liku-likunya di sana. Nah, setelah itu ya di samping itu juga kita namanya daerah sana, ya kita banyak terjun ke masyarakat juga iya. Ya, bahkan saya itu dulu pernah juga ya, walaupun hanya sekedar membantu cawe-cawe di desa itu ya tidak akan lepas pasti itu, walaupun sekedar ditanya, istilahnya diundang, rapat, dimintai pendapat itu pasti. Nah, apalagi itu masih daerah baru istilahnya kan begitu. Tidak seperti di sini, kalau di Jawa sini kan orangnya sudah canggih-canggih, sudah bagus-bagus, ya beda. Maka dari itu justru dari pengalaman yang nol itulah saya sangat berharga meninggalkan Jawa, kemudian hidup di Kalimantan. Itu ternyata ya banyak hikmahnya. Saya syukuri. Kemudian saya tahun 2002 itu saya dialihkan tugas membangun desa baru, membangun sekolahan baru yang desanya masih orang pedalaman asli, tidak ada Jawanya itu, orang asli semua. Asli Kalimantan. Iya, orang asli, dan itu mengumpulkan, ya hampir bikin kampungnya kita kumpulkan supaya tidak jauh dari sekolah. Nah, kalau orang asli sana itu kan rumahnya jauh-jauh lah, supaya anak-anak itu tidak repot, ya kita kerjasama dengan pemerintah daerah supaya dibantu dibangunkan rumah supaya warganya itu anak-anaknya bisa sekolah tidak repot begitu. Akhirnya betul saya masuk ke daerah baru itu selama 8 tahun. Dari mulai tahun 2002 itu saya membuka 2 sekolahan, 2 SD, 2 desa, ya desa pedalaman semua. Jaraknya 8 kilo. Desa satu dengan desa satunya 8 kilo, lewat tengah hutan. Akses jalan belum Jalan kaki. Itu aja bisa keblasok-blasok karena jalan itu masih di dalam hutan gitu loh. Nah, tapi karena sudah biasa, ya disitulah saya anggap pengalaman berharga. Saya bisa masuk ke pedalaman itu, di situ saya nilai yang betul-betul saya anggap berharga karena saya bisa mendidik orang-orang pedalaman sampai jadi desa. Nah, bahkan setelah saya di situ kira-kira 5 tahun itu kan di situ kan desanya tadinya masih gabung, kepala desanya masih jadi satu dengan desa yang induk jauh. Nah, akhirnya lama-lama setelah ada istilahnya pemekaran dan sebagainya, itu ternyata ya singkat ceritanya bisa dijadikan desa baru sekaligus 2 desa, 2 kepala desa gitu loh. Nah, itu sekolahnya juga 2, gurunya juga 2. Sekolahan satu itu satu sekolahan tuh. Iya, satu sekolahan gurunya 1. Nah, jadi saya punya teman 2, sampean sana, aku sini, gitu. Nah, kepala sekolahnya saya. Gitu. Jadi kepala sekolah itu ya jadi TU,
jadi penjaga sekolah, Komplit, jadi double. guru, komplit komplit double. Nah, selama teng Kalimantan, Pak, itu kan pas merantau ke sana kan baru menikah ya, Pak. Ya, Menikah pindah ke sana. sudah saya lagi menikah, ya artinya saya sudah ya menikah lah, itu karena masih baru masuk rumah Menikah, tangga. terus ke sana. Nah, ada apa nggih cerita-cerita sing berkesan sing ora bakalan ilang. Wah, iki wis mantan anyar merantau nang Kalimantan. Dengan notaben dulu masih coro-corone pedalaman ya, Pak, di sana itu. Ya. Ada cerita-cerita sing Oh banyak, berkesan, paling banyak. berkesan, Pak. Justru berkesan saya itu begini. Saya ini kan biasa, terus terang aja saya itu tantangan yang sungguh saya tidak bisa saya lupakan. Sesungguhnya saya akses dari desa saya mau ke kecamatan, ke pasar, itu bukan jalan. Jadi ke sana itu mau ke kabupaten itu nyebrang rawa sampai Pinggang. Itu Berarti naik perahu ya, Pak? bukan Tetap jalan ya. jalan, kemudian di tengah-tengah air itu kita tancap kayu 2. Bikin semacam ek gitu loh. Oh, silang. Nah, Silang. setiap 4 meter atau 3 meter kasih ek, kasih kayu 2. Terus lewat situ. Lewat situ. Kalau keceblung ya sampai dian itu, di bangkean itu. itu seni, saya pikir itu unik ya. Wah, justru tantangan ini, ya, saya pikir ini tantangan yang paling enggak apa-apa. Itu begitu itu kira-kira sampai ya, berapa? 2 tahun ya, Bu, ya. 2 tahun 3 tahun lewat seperti itu. Tetapi saya apa ya namanya resiko, ya sudah resikonya saya pantang, menyerah. Justru ini saya punya ada harapan titik yang cerah nanti, ya pikir. Soalnya kan saya juga sedikit banyak saya melihat melihat apa ya, tata kelola kota kabupaten itu kan memetakan perkembangan selanjutnya. Iya. Nah, itu sudah ada gambar itu yang akan menghubungkan jalan ke desa saya, itu sudah ada. Oh, ada harapan begitu. Nah, ternyata pesat perkembangannya itu. Nah, perkembangannya pesat. Terus saya tadi tugas di pedalaman tadi sampai tahun 2000 berapa ya, Bu ya? 2008 tahun. Hah? 2012. Pulang dari pedalaman dulu. 2016. Dari 2002 sampai 2016. Berapa tahun itu? Nah, tetapi di situ sejarah hidup saya yang tidak bisa saya lupakan, itu bangga saya. Kalau saya masuk pedalaman, saya dari rumah saya itu jalan kaki, mau ke pedalaman jalan kaki 2 kilo ya, Bu ya. 2 kilo baru saya naik perahu. Perahu bikin sendiri. Ya, pakai mesin klotok itu. Bikin sendiri. Pakai bukan pakai seragam sekolah, pakai celana pendek aja. Kalau nyorong perahu ketinggalan air itu ya lumpur sampai di atas lutut, lumpur tuh. Nanti kalau sudah dekat sekolahan situ baru cuci ya ganti. Nah, itu selama dari tahun 2012 sampai tahun 2002 sampai tahun 2016, itu berapa tahun itu. Bahkan sungainya kan lebarnya ya kira-kira 500 meter lah lebarnya sungai itu, dalamnya kira-kira 30 meter gitu. Dan di situ banyak buaya gitu loh. Iya, terkenal pedalaman Iya. itu kan terkenal dengan buaya. Iya, banyak buaya. Di pinggir-pinggir sungai itu buaya itu, wah,
Kalau jam 9 kita lewat, mulai jam 7, jam 9 sampai jam 2 itu sore, pokoknya hari-hari di situ tuh buaya tuh banyak gitu loh. Tapi awalnya saya takut, tapi lama-lama ternyata nggak apa-apa. Gitu. Nah itu saya keluar dari pedalaman itu tahun 2016. Nah terus masih sempat 3 tahun saya ngajar jadi kepala sekolah di SD dekat rumah saya.